Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari dua pasal, Mazmur 30 dan Mazmur 31. Saudara, Mazmur 30 ini merupakan sebuah pengalaman rohani bagaimana seseorang telah Tuhan luputkan dari kematian, dari bahaya yang luar biasa. Itu pengalamannya. Gambaran keluputan itu begini saudara, sampai diungkapkan dalam satu kalimat begini. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Jadi rupanya ini suatu peristiwa yang mengerikan yang terjadi, tapi pada akhirnya Tuhan selamatkan. Kalau merujuk pada penelitian saudara, kisah ini terjadi ketika Daud pada masa tua hendak meresmikan istana yang dibangunnya. Walaupun istilah bait di sana tidak selalu merujuk bait Allah, bait di sini bisa istana. Pada saat Daud hendak meresmikan istana yang baru dibangun, pada saat yang sama ia baru saja mengalami kesembuhan, pemulihan dari penyakit yang mematikan. Makanya Daud mengatakan begini saudara, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nah, pengalaman ini kalau kita cari di dalam perjanjian kitab-kitab sebelumnya, 2 Samuel 24. Kesalahan yang dilakukan oleh Daud itu begini saudara. Dia memerintahkan kepala pasukannya untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Sebenarnya sah, boleh menghitung karena sudah ada aturannya. Tetapi motif Daud di dalam menghitung orang Israel dan orang Yehuda itu, dia mau tahu kekuatan dirinya, mau mengukur kekuatan dirinya. Padahal motif ini Tuhan sudah larang, tidak boleh. Daud ngotot, akibat kesalahan ini maka Tuhan menyuruh nabinya untuk memperingatkan Daud dengan memilih 3 hukuman yang Tuhan sediakan. Daud sedih, Daud bertobat, Daud tidak mau memilih yang lain, dia memilih jatuh di tangan Allah. Dan akhirnya Tuhan menimpakan penyakit sampar. Penyakit sampar yang sangat mematikan saudara. Dicatat begini. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ini baru sekali waktu. Saya tidak bisa membayangkan kalau dilakukan terus-menerus sepanjang waktu sampai 3 hari. Berapa juta orang akan meninggal karena tulah sampar ini akibat dosa yang dilakukan oleh Daud. Tetapi saudara, yang perlu kita tahu, akhirnya Daud bertobat, menyesali. Allah itu penuh kasih sayang. Dan akhirnya Daud diberi kesempatan untuk bertobat dengan cara Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Nah, ini kisahnya saudara. Yang oleh Daud dikatakan karena berhentinya pula tadi, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Itu peristiwanya. Apa artinya bagi kita? Apa maksud Tuhan dengan mengajarkan firman ini kepada kita? Saudara, sehebat-hebatnya Daud, sepengalaman-pengalamannya Daud ini sudah waktu dia sudah tua saudara. Ia adalah manusia biasa yang bisa kilaf, yang bisa sombong, yang bisa tergelincir. Dan ketika ia bertobat, Tuhan mengasihaninya. Tuhan memulihkannya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima kembali orang yang benar-benar bertobat. Sebab Tuhan mengasihaninya. Karena itu Daud menulis begini saudara. Aku yang merata telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya,
mau menyanyikan syukur bagimu. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita yang mau kembali, sementara kita pun harus menerima pertobatan saudara kita. Tidak ada dalih yang lain, Tuhan mengasihaninya. Lalu di Mazmur 31 saudara, jadi Mazmur ini bukan disusun berurutan peristiwa, tidak. Di Mazmur 31 ini pengalaman Daud ketika diburu, dikejar-kejar oleh Raja Saul, hendak dibunuh. Kebencian Saul itu memang sangat luar biasa, sangat dendamnya itu luar biasa, sampai akhirnya dirancang gimana bisa dibunuh. Dari pengalaman Daud ini saudara, kita bisa mengenali cara Allah meluputkan orang yang dikasihnya dari perburuan jahat itu. Ini salah satu yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Sekalipun terus diburu, terus dikejar, bahkan saudara kalau saudara mengikuti ceritanya, jaraknya sudah dekat pada goa yang sama. Daud di dalam, Saul di mulut goa, sudah dekat sekali. Menurut perhitungan manusia pasti bisa ditangkap, pasti bisa, apalagi tidak bisa keluar dari goa kan, karena Saul ada di mulut goa, pasti bisa dibunuh lah menurut perhitungan manusia. Daud diburu dan dikejar. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada air mata, ada putus asa. Saudara, itu semua ada. Tapi cara Tuhan yang ajaib, bukan air matanya dihilangkan, ketakutannya, kekhawatiran, wah tidak boleh ngalami seperti itu, enggak, tetap ada saudara. Tapi cara Tuhan, orang jahat tidak akan menyentuh orang yang dikasih Tuhan. Rahasianya di situ. Itu sebabnya Daud berkeyakinan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Mari kita jadikan ini pengakuan kita. Bisa ada air mata, kekhawatiran, ketakutan, mungkin juga nyaris putus asa karena kelakuan orang jahat. Tuhan tidak mengizinkan menyentuh kita. Sebaliknya saudara, kita tahu ketika pada akhirnya lolos, orang berpikir gelepek ya, kayak gitu caranya Tuhan. Siapa yang malu? Saul dan pasukannya. Jadi cara Tuhan mempermalukan begitu. Saya itu pakai gambaran begini ya saudara. Ibarat orang jahat itu sudah menangkap orang yang diburunya, sudah di tangan, tapi tangannya tidak bisa genggam, sehingga orang baik ini, orang yang dikasih Tuhan ini lepas. Nah ini orang jahat itu kan malu. Itu cara Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang dikasih, sudah di tangan tapi tidak bisa menggenggam, lepas. Itu Tuhan loh saudara. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menolong kita. Sebaliknya, bagi orang yang jahat, hatinya selalu berhasrat kejahatan, dendam, permusuhan, memecah belah, Tuhan akan permalukan dan usahanya akan sia-sia. Saudara-saudara, mungkin saja kitalah orang jahat itu. Mungkin saja tangkapan itu di tangan, engkau memegang sesuatu untuk menjatuhkan. Tapi kalau orang itu dikasih Tuhan, tanganmu tidak bisa menggenggam, karena Tuhan yang melepaskan. Lebih baik berhentilah berbuat jahat, lakukan kebaikan, itu lebih baik. Takutlah akan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun yang saya kasih, yang saya hormati, saya respect dengan pelayanannya Bapak Delnov Sihombing Nababan. Sangat mendukung pelayanan sang istri, sangat mendukung pelayanan anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati dengan segala kebaikan. Selamat ulang tahun untuk cucu tersayang saya, Enek Kane Galadriel Kalai. Tuhan mengasihimu dan memberikan orang tua yang cukup, yang baik bagimu sebagai anugerah Allah. Halo Grisinatan. Saya mengingatnya sebelum pandemi. Di mana engkau berada? Tentunya sudah sekolah minggu ya, supaya engkau melihat YouTube ini dan ayo bergabung kembali ke sekolah minggu. Mama Krisina, salam dari Jemaat GKT Banyuwangi. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan bahwa Allah mengampuni orang yang bertobat. Allah itu berlimpah kasih setianya. Tiap-tiap orang diberikan pengalaman untuk menikmati kebaikan-Mu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah niat jahat kami berubah menjadi niat baik, dan kami tidak mau melakukan hal yang memalukan dan dipermalukan. Sebaliknya, kami mau ada di genggaman tangan Allah sebagai orang-orang yang Tuhan kasih. Berdoa bagi yang berulang tahun hari ini, Bapak Delnov Nababan. Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya dengan kemurahan-Mu seumur hidupnya. Enak Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan kebaikan hati, sebagaimana dengan tujuan Engkau menciptakan dia mula-mula. Grace Nathan, Tuhan, kiranya Engkau Tuhan tolong sehingga terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan komunitas rohaninya. Berkatilah mereka dengan kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sukacita karena Tuhan telah berbuat baik dan terus mengalirkan kebaikannya. Kami menyerahkan saat ini untuk perjamuan kudus yang akan kami terima 4 Desember nanti, yang dilayani oleh Bapak Pendeta Yafet Endro Wahyudi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan firman Tuhan, dengan pelayanan-pelayanannya, bahkan perjamuan kudus di rumah-rumah untuk yang sakit, Roni, Ibu Indrawati, Bapak Ibu Bagio. Sekaligus kami berdoa untuk Ibu Ko Iing, untuk Bopo Naomi, untuk pelayanan Ibu Acien di dalam menolong Cicunli. Demikian juga semangat Pak Reki untuk datang beribadah ke rumah-Mu. Tuhan, tolonglah mereka, berikan kebaikan-kebaikan-Mu, alirkan kemurahan-Mu untuk mereka dan mereka menikmatinya. Terima kasih Tuhan, terus mendukung untuk GKT Banyuwangi semangat bermisi. Pertama-tama dengan menerima pandangan Kristus, menerima sesama itu sebagai orang yang diterima Kristus, yang diampuni dan dikasihi oleh Allah. Kami mendoakan untuk 4 orang yang saat ini sedang diajar, sedang dididik, perubahan untuk menjadi seorang murid Tuhan dan menjadi seorang Kristen yang sejati. Mereka yang dahulunya bukan umat, sekarang Tuhan angkat menjadi umat. Pakailah hamba-Mu Tuhan, pakailah Pendeta Yafet untuk menggembalakan mereka, sehingga mereka menemukan dan berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.